Yes, saya state komen, replay komen ya, bukan state. Saya replay komen dari komen tentang presiden kita yang sangat luar biasa. Izin share bang, saya membaca tulisan ini. Harus ada 25 tahun lagi orang kayak Jokowi, berarti 5 periode lagi. 1 periode 5 tahun, 5 periode lagi dipimpin sama orang yang kayak Jokowi. Negeri ini akan jadi negara adidaya. Udah top start 10 tahun. Ya, Jess, saya ini baby boomer. Umur saya udah mendekati angka 60. Dan saya mengikuti sepak terjang bangsa ini dari semenjak zamannya Pak Harto. Dan kakek saya seorang pejuang, ya. Teman-teman di Yon Diponegoro Semarang pasti kenal dengan yang namanya kakek saya. Itu Sumual Laran Sedu. Beliau termasuk pejuang pembebasan Irian Barat. Saya punya om juga di Yon Diponegoro di Semarang, namanya Om Rudi Laran Sedu. Nah, Jess, 79 tahun Indonesia merdeka. Kamu ngerasakan nggak sih? Sorry ya untuk Gen Z ya, mahasiswa-mahasiswa yang demo-demo yang nggak ngerti apa-apa ya, kencingmu belum lurus, kamu sudah demo-demo untuk pemerintah yang kamu sendiri nggak ngerti pemerintah itu apa ya. Pintermu itu pinter nyontek karena kamu nggak ngerti apa-apa. Kamu beda dengan mahasiswa tahun 98. Mahasiswa tahun 98 itu mahasiswa yang betul-betul mengikuti penderitaan rakyat yang sangat dahsyat waktu itu, yang betul-betul hari itu demonya menggulingkan rezim. Tapi sekarang kamu demo-demo, rezim mana yang kamu gulingkan, saya nggak ngerti. Kalau kamu seumuran sama saya, ya, yang ngasih provokasi itu, kamu yang seumuran sama saya, kamu pasti ngalami yang namanya pemerintahan di era Pak Soeharto, 5 tahun yang disebut repelita itu nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya. Ditambah lagi ketika Pak Harto digulingkan oleh rezim reformasi, orde reformasi. Kamu tahu nggak orde reformasi ditunggangi siapa? Kamu kalau saya kasih tahu ya, orde Soeharto, orde baru, itu korupsinya itu lagi di landasan tuh. Dia lagi mau ngegas, mau take off. Ini korupsinya orde Soeharto itu. Orde baru itu korupsinya lagi begini, lagi ngegas dia, belum take off, lagi ngegas. Kamu tahu nggak ketika digantikan sama rezim reformasi karena ditunggangi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, saya mau kasih tahu bahwa ketika Soeharto lagi mau take off, itu rezim reformasi udah 3.000 kaki tuh korupsinya. Nah, kamu pikir sendiri dah itu. Saya tidak bisa ngomong lebih banyak lagi. Tapi kamu pikir sendiri, tanyakan sama orang-orang tua sehingga kamu bisa mengerti apa yang saya ngomong ini. Nah, orde baru korupsinya baru mau take off. Orde reformasi sudah di atas 3.000 kaki di atas permukaan laut. Nah, gimana caranya itu? Karena reformasinya ditunggangi. Nah, reformasi yang ditunggangi itulah yang upahnya sampai hari ini kamu rasakan problemnya, masalahnya. Dan bersyukur di zaman Jokowi 10 tahun itu diperbaiki total. Ya, itu diperbaiki total. Kamu bisa lihat itu. Sebentar, saya tunjukin. Peristiwa yang terjadi di Papua saja itu menunjukkan 10 tahun di era Jokowi itu luar biasa. BBM 1 harga, Trans Papua, semen seharga 500.000 dinormalkan, bensin seharga 60.000 dinormalkan, pengambil alihan blok Rokan, blok Mahakam. Wah, itu hanya dilakukan di eranya Jokowi, Jess. Coba deh kamu mulai belajar bersyukur deh untuk pemerintahan kamu. Aneh banget ketika kamu tinggal di Indonesia tapi membenci pemerintahan negaramu.
Dan aku tahu bahwa itu bukan kamu, tapi ada provokator di belakang semuanya itu. Yaitu siapa? Satu orang yang punya kepentingan. Kamu tanya sama Pak Rocky Gerung pas tahu itu. Apa itu demo? Demo itu karena ada satu orang yang punya kepentingan tinggi, punya duit, dia tidak berani bersuara, lalu membayar orang-orang yang dibayar. Dan kamu termakan dengan provokasinya. Kamu tidak dapat duit, dan kamu merasa kamu tidak buzzer. Kamu ikhlas, sedangkan orang yang memprovokasi kamu untuk demo itu dibayar. Filsuf zaman dulu sudah ngomong, demo itu adalah karena ada satu orang yang sakit hati, ada satu orang yang pengen menjadi sesuatu, tapi dia tidak punya kemampuan, tapi punya duit, maka dia membayar itu semua. Itu demo. Jadi dibalik kamu semua ada kepentingan. Nah, kepentingan apa yang kamu perjuangkan? Sedangkan ini negaramu. Dan hukum agama itu menyatakan kalau kamu percaya Tuhan, maka Tuhan hadir melalui pemerintahan. Kalau kamu tidak taat sama pemerintah, berarti kamu tidak taat sama Tuhan, apapun agamamu. Apapun agamamu. Ya. Ada cerita dari bangsa Israel. Bangsa Israel dulu minta raja. Maka dihadirkanlah raja yang namanya Saul. Tapi sebelum raja itu turun, dipilih sama Tuhan langsung untuk bangsa Israel. Maka Tuhan bilang, kalau kamu minta raja, ingat baik-baik, anak-anakmu akan diambil oleh raja. Sebagian dari orang-orangmu akan dijadikan pekerja bagi raja. Dan kamu harus membayar pajak untuk raja dan kerajaan. Ya, pokoknya pengen raja, pokoknya pengen raja. Oh,